Misalnya dengan ucapan, terima kasih sudah datang. Wah, senang rasanya ada kamu. Aduh, aku kangen loh sama kamu. Kita lama gak ketemu ya. Atau kata-kata, gak ada lo, gak rame. Dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh ungkapan bahwa dia diterima. Apa kabar para sahabat Kelip? Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Lis Pranowo yang akan menemani para sahabat di sesi rutin pengasuhan Kelip. Keluarga lingkaran pertama perlindungan anak. Kelip adalah program informasi dan edukasi keluarga agar selalu mampu berfungsi sebagai pelindung, pengasuh pertama dan utama. Kelip berkomitmen mendukung para orang tua yang ingin belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengasuhannya agar anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal dan siap menuju masa depan. Sahabat Kelip, apa yang akan Anda lakukan ketika ada anak yang menangis, bersedih, tiba-tiba menyendiri atau panik? Barangkali Anda akan bertanya, membujuk, menghibur, atau malahan marah. Padahal bisa jadi anak tersebut merasa tidak aman. Nah, tahukah para sahabat Kelip bahwa kebutuhan utama seorang anak dan juga setiap orang pertama-tama adalah rasa aman. Yang dimaksud rasa aman adalah tidak merasa takut, tidak terancam, tidak terasing, tidak panik, dan tidak bingung atau mengalami segala hal negatif lainnya. Rasa aman itu menjadi kebutuhan pertama dan menjadi dasar untuk dapat melakukan atau bertindak lebih lanjut. Misalnya, ketika kita mengantar anak ke sekolah baru, apa yang mesti kita lakukan? Harus ada persiapan. Sebelum anak kita masuk sekolah baru, untuk memberikan rasa aman, kita akan mengajaknya terlebih dahulu ke sekolah dan melakukan orientasi tempat di mana dia akan bersekolah. Begitu juga dengan seorang calon mahasiswa yang akan memasuki tes perguruan tinggi. Dia membutuhkan rasa aman agar dia dapat mengerjakan soal-soal tes. Caranya macam-macam. Selain belajar, bersiap secara akademis, mempersiapkan mental juga dengan cara melakukan orientasi tempat dulu. Di mana lokasi tes, dengan apa menuju ke sana, ruangannya seperti apa, berapa menit menuju ke sana, dan sebagainya. Itulah salah satu cara membuat orang merasa aman. Anak-anak kecil di tempat yang baru, misalnya saat berkunjung ke rumah saudara, kadang-kadang baru tiba, dia justru ngajak pulang. Pernah tidak merasa demikian? Nah, sebetulnya itu tanda bahwa dia merasa tidak aman, tidak nyaman. Suasananya beda dengan rumah di mana dia biasa berada. Maka orang tua yang cerdas akan mendampingi anak, memperkenalkan suasana dan orang-orang di sekitarnya, selalu mendampingi sampai dia bisa beradaptasi. Kalau sudah tenang, artinya dia sudah aman. Atau anak-anak yang diajak berkegiatan, dia pertama-tama akan bertanya, sama siapa? Ada siapa aja di sana? Nah, itu tanda bahwa dia butuh rasa aman. Dia ingin memastikan, adakah yang dikenal di sana? Ini kan soal rasa aman. Kebutuhan mental emosional yang kedua adalah perasaan diterima dan dicintai. Ketika dia sudah merasa aman, dia merasa diterima. Diterima artinya keberadaannya diperhitungkan, disebut,
dia diorangkan, dihargai. Misalnya dengan ucapan, terima kasih sudah datang. Wah, senang rasanya ada kamu. Aduh, aku kangen loh sama kamu. Kita lama gak ketemu ya. Atau kata-kata, nggak ada lo, nggak rame, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh ungkapan bahwa dia diterima. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita di rumah? Dalam keluarga, rasa diterima itu terungkap dari berbagai aktivitas yang sangat sehari-hari. Misalnya, ajakan makan. Tetap tersenyum saat anak gagal dan mendapat nilai buruk ulangannya dengan memberikan ungkapan-ungkapan yang penuh motivasi. Oke lah, kamu hari ini gagal, tapi besok kamu akan lebih baik. Ibu bapak akan mendukung kamu belajar. Menerima anak, menerima kekurangan dan kelebihannya, keberhasilan dan kegagalannya, tangis dan tawanya, selalu menemani, selalu ada. Anak-anak yang diterima ini akan merasa bahwa dia disayangi, dicintai apa adanya, dan ini akan memotivasi dia untuk membalas cinta Anda dengan memberikan yang terbaik dari dirinya. Kebutuhan mental emosional yang ketiga adalah kebutuhan untuk memiliki kendali atas dirinya. Salah satu tugas perkembangan anak adalah mempersiapkan anak untuk mampu mandiri secara mental, dan ini membutuhkan proses serta dukungan dari pengasuh, dari orang tua. Anak memiliki kendali atas dirinya, artinya anak mampu untuk tidak sekedar menuruti apa kata orang tua, tapi dia memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Waduh, pasti banyak orang tua menolak ya. Bagaimana mungkin anak tidak bisa selalu nurut sama orang tua? Bisa dan boleh Bapak Ibu. Mengapa? Pertama-tama, kita perlu mempersiapkan mereka mandiri. Maka, ajak dia belajar untuk memiliki prinsip dan membuat keputusan yang bisa saja berbeda dengan Bapak dan Ibu. Misalnya soal pilihan sekolah. Ini jamak terjadi di keluarga-keluarga ketika anak menolak pilihan sekolah orang tuanya karena bukan minatnya. Kan yang sekolah anak, biarkan anak memilih mana yang sesuai dengan minatnya. Tentu prosesnya tetap didampingi, namun keputusan atau kendali tetap pada anak. Nah, pada saat ini sambil juga disampaikan bahwa ketika dia mengambil keputusan atas pilihan, maka dia harus bertanggung jawab, punya komitmen untuk menuntaskan pilihannya itu. Contoh lain soal berkegiatan. Sering kita temui anak-anak yang sedang senang-senangnya bersosialisasi, berorganisasi, dia ingin terlibat di berbagai kelompok. Nah, ini menjadi kesempatan bagi orang tua untuk melatih anak dalam proses pengambilan keputusan. Anak-anak akan mendengarkan bila alasan dan pertimbangan yang disampaikan orang tua masuk akal atau logis. Dampingi dan arahkan dalam mengambil keputusan. Didukung terus. Hal ini akan meningkatkan harga diri anak. Rasa percaya diri anak akan bertambah. Aku bisa ternyata. Jadi, memiliki kendali atas dirinya nantinya akan bermanfaat ketika dia menghadapi berbagai pilihan yang menimbulkan pertentangan atau konflik dalam dirinya. Pengalaman berproses di keluarga akan menjadi acuan baginya dalam pengambilan keputusan. Dan sebagai orang tua, boleh merasa tenang karena anak-anak secara mental emosional sudah memiliki kendali atas dirinya dan mampu mengambil keputusan yang tepat bagi hidupnya. Nah, sahabat Kelip, ingat 3 kebutuhan mental emosional untuk tumbuh kembang manusia adalah 1, rasa aman, 2,
perasaan diterima dan dicintai, dan ketiga, memiliki kendali atas dirinya. Kalau itu sudah dimiliki, kita akan bisa tenang menghadapi masa depan anak-anak. Terus jadi orang tua cerdas, terus ikuti sesi rutin Kelip. Salam Kelip.